vaksinnya lama ya kalau vaksin. Padahal Belum sih, masih belum proses penelitian sih. padahal vaksin itu kayak vaksin campak gitu kan penting ya, kayak banyak anak-anak muda ini tuh butuh vaksin campak. Soalnya banyak banget anak-anak muda yang dicampakkan. Hello guys, kembali lagi bersama saya Agung Radonu di channel kesayangan kalian, channel yang tentunya kalian tunggu-tunggu, channel yang sangat membangun dan sangat berfaedah. Apalagi kalau bukan Agung Radonu YouTube. Di kesempatan kali ini, konten saya ini, saya akan berbincang-bincang. Tapi berbincang-bincang dengan siapa ya? Apakah dengan monitor? Kita panggil sajalah orang yang kalian nanti mungkin. Dipersilahkan untuk hadir bintang tamu saya. Gila Woles. Aduh. Semangat banget masuk konten yang sangat berfaedah gue ini. perdana nih masuk konten orang nih. Aduh, tapi ini beneran lu orang ini nih. Yuk, masih orang sih. Orang. Masih orang sih. Mungkin nanti udah bukan orang. Oke, gue Gimana perasaannya? Seneng banget dong ya bisa masuk ke bangga gue sini. bisa masuk konten lu nih saat ini. Langsung cerita ke anak cucu nanti ya. Wih, gila. Gue pernah jadi bintang tamu di konten Dokter Agung. Wih. Yetek katanya. Iya. Jadi kalau disuruh ceritain apa pengalaman berharga Anda, saya pernah Pernah jadi bintang gua, tamu, bintang tamu. di channel Agung Radonu YT ya. Bener. Ah, Walaupun gue nggak tahu nih bakalan bertahan apa enggak di channel. ya bertahan dong guys. Oke, Oke. saya tuh butuh support kalian untuk Jangan lupa like dan subscribe. Sedap. Sudah pasti. Oke, mungkin kita perkenalan dulu kali. Ini gerangan siapa gerangan ini? Apakah dia Kang Bubur? Apakah dia Kang Cilok Cilok? buat Apakah dia Kang Guru atau apa ya? Coba kita minta penjelasannya. Siapa gerangan Anda ini? Halo guys, gue Dokter Ramli, temennya Dokter Agung. Nah, dia nih sahabat gue, jadi dulu tuh kami satu angkatan. Lalu udah pernah bawain tentang fakultas FK ya waktu itu ya? Udah. Ya. Jadi gue Ya, satu kurang lebih. angkatan sama dia, satu kampus, dan bahkan kerja di sini pun dia ngajak gue. Asik. Emang tuh sama saya itu tuh saya suka memberikan pekerjaan. Pekerjaan. Orang pengangguran di sana itu. Iya, mungkin sampai ini YouTube juga nanti konten gue diajak terus gitu. Nah iya, jadi editor boleh lah. Boleh. Soalnya gue ini nggak jago edit bener. Siap. Oke. Jadi Dokter Ramli ini adalah seorang ya, bukan seekor atau apa. Seorang dokter yang sebenarnya kerja di RS gue ini, cuman dia dipecat sebenarnya. Enggak deh, Nggak dipecat, ya? Oh, bukan dipecat. Hampir. Enggak, jadi dia sebenarnya dikirim perbantuan ke RS rujukan. Jadi RS rujukan pusat COVID lah. Oh. Jadi diambil satu untuk perbantuan gitu. Dari bulan? Hmm? Dari bulan? Dari bulan. 2 bulan ya. Oh, dari bulan Maret 2 bulan lah ya sampai Mei gitu lah. Lumayan. Lumayan lama, udah lama nggak ketemu sebenarnya. Makanya rindu sekali nih, langsung kita bikin kontennya capcus lah. Masuk langsung konten nih gua. Ya, pokoknya di RS rujukan itu ya. RS rujukan itu nggak boleh disebutkan namanya lah ya. Oh iya dong, jangan. Nah, coba ceritain gimana tuh bisa di RS rujukan itu. Dan gimana sih di RS sana tuh? Ada rujukan mah ya Banyak ya? bagus banget. Banyak ya? Banget pasiennya. Banyak banget pengalaman yang gue dapet. Ya mungkin kalau di sini kita ngerujuk, gue di sana harus tahan, nggak bisa rujuk. Nah, soalnya menerima Simpelnya ya. gitu aja. Simpelnya gue di sana gue nggak akan bisa ngerujuk, dan gue pasti pertahankan di sana dengan dokter-dokter yang lain. Emang yang paling susah itu adalah mempertahankan. Mendapatkan itu sebenarnya mudah. Mempertahankan sampai akhir hayat itu yang susah. Iya nggak? Iya itu. Sebenarnya gue juga udah bertahan di sana lama tuh. Tapi gimana? Soalnya gue udah nyaman juga. Berarti akhirnya putus juga ya? Putus. Soalnya gue udah nyaman itu di rumah sakit rujukan. Aduh, padahal nyaman. Iya. Aduh. Tapi gimana disuruh Padahal putus cocok lagi ya. sayangnya. Emang kita kalau misalnya nggak cocok atau apa pasti ada perbedaan sedikit bisa putus gitu ya. Ya pokoknya di area sana ini ya, pokoknya banyak pasiennya, pokoknya
Yang pasti harus rujukan, nggak mungkin rujuk lagi dong, namanya juga. Nggak mungkin kan lu Ram bantuin gue rujuk, ya gue balikin rujukannya ya. Nggak bisa juga gitu. Kebetulan ini sangat membantu sekali kita di area saya ini untuk dapat merujuk pasien. Soalnya kan beberapa pasien di area saya ini ada pasien yang ngarah ke COVID, jadi bisa diterima dengan mudah oleh tempat rujukannya. Atau sama teman-teman yang lain juga sih. Terus di sana itu juga banyak perbantuan juga ya. Banyak. Jadi dari kita berbagai tuh dari macam rumah sakit yang di pemerintah, rumah sakit kecil, rumah sakit tipe D, kita diambil satu-satu biasanya, satu-satu perbantuan yang kayak gua nih dari rumah sakit asal, nah rumah sakit sama Agung gua bareng, nah gua dicabut satu, nanti ketemu lagi dengan teman-teman yang nasibnya sama. nasibnya sama. Ya? Nasibnya sama tapi kita jadi nyaman. Dipecat semua. Pecat. belum dipecat. Belum ya. Cuman kayak nggak diakui. Enggak, bercanda guys. Bercanda guys. Ini kita konten cuma seru-seruan aja. Cuman tawa TV doang. Ya enggak? Apa kalian tertawa melihat ini? Oke. Di area rujukan kurang lebih kayak gitulah ya. Pokoknya mencekam lah ya, kayak medan pertempuran kali ya. Awalnya sih gue rasa gitu, tapi pas gue jalan kayak Udah biasa kali ya. biasa aja, santai. Karena rumah sakit rujukannya bagus sih kan buat ini. Kayak pemerintah emang siap buat bikin rumah sakit rujukan COVID. Iya, saya dengar itu seru kayaknya ya. Soalnya kasusnya juga banyak. Kasus seperti banyak. Medan pertempuran, seperti Jakarta pertempuran, Bandung pertempuran. Jadi ada yang bawa granat, datang bawa granat gitu kan. Oke. Oke, sekarang saya mau tanya lagi nih pokoknya mengenai COVID lah ya. Oke, boleh Go. Pokoknya ini kan karena ada seorang dokter yang berpengalaman di RS rujukan COVID, jadi saya nanya-nanya mengenai COVID aja. Kalau saya nanya mengenai yang lain nggak ada hubungannya ntar. Kalau gue tanya mengenai Mobile Legends, apakah anda mengerti? Kemain gue Go. Nggak main kan? Oke, kita nanya COVID aja, kita bahas COVID kan lagi seru-seru banget kan. COVID-19 ya. Dokter Ramli ini tahu nggak kenapa namanya COVID-19? Tahu lah. Kenapa? Sesuai nama aja, coronavirus infection disease 19. 19 itu nomor punggungnya ya? Enggak sih, tanggal jadian. Tanggal jadian. Gue kira mah tadi 19 nya sesuai dengan, nih Agung mau nikah di tanggal 19 gitu. Nggak tertunda Agung ya. Tunda. Ya mudah-mudahan dapat dari konten Agung ya. Iya. Pokoknya nanti itu masih panjang. 19 nya tahun kemarin lah, tahun 2019. Iya. Cuma kebetulan Dokter Ramli ini tanggal jadinya 19 ya? 19 juga. Kayaknya ada sesuatu ini. Apakah ini direncanakan oleh Ramli sebenarnya? Enggak lah. Penyakit yang direncanakan oleh Dokter Ramli. Enggak. Oke. Jadi COVID ini sebenarnya gimana sih? Berbahaya apa enggak sih? Kok banyak banget yang ini sampai lockdown lah, sampai pandemi gitu. Gimana sih? Intinya aja lah. Intinya sih tetap kita nggak boleh anggap remeh dengan penyakit ini, walaupun kita nggak lihat ya secara fisiknya nih, kita nggak tahu deh fisiknya gimana. Apakah dia hantu ya? Iya. Kelihatan ya. Kita mungkin kita masih bingung, COVID ini nggak kelihatan kok. Kok kita takut gitu? Ya nggak juga. Tapi kita emang harus tetap jaga diri, jaga kebersihan, seperti yang udah dijelaskan. Kita harus dengan hidup new normal katanya. Sebenarnya sih bukan new normal, emang harus dilakuin. New normal itu normal baru ya. Itu maksudnya gimana itu? Iya, jadi itu sebenarnya nggak baru banget sih. Kita cuci kayak tangan dulu aja kan? Iya, kayak biasa aja kan kita cuci tangan, ya pakai masker, jaga jarak kalau kita ngomong sama orang, ya minimal 1 sampai 2 meter. Ya kan? Ini kita kalau nggak salah 30 cm aja. 30 cm enggak ada. Ramli. Ramli, woi. Bagaimana pendapat Anda? Pendapatan Anda pas COVID ya. Harusnya lebih jauh lagi ya. Ini harusnya, ini nggak bagus nih konten ini. Jadi sebenarnya new normal ini efektif nggak nih? Efektif dong. Efektif ya. Efektif lah. Cuman asal kita bisa matuhin sih efektif. Percuma dong kalau dibuat nggak dipatuhin kan. Nah, efektif sih. New normal ini sebenarnya emang efektif sih efektif, tapi emang sekarang ini kan lagi masih banyak kasusnya nambah. Kenapa tahu-tahu di new normalin sekarang gitu? Kenapa nggak nanti aja? Wah, kalau itu tuh terlalu dalam tuh pertanyaannya tuh. Kalau terlalu dalam gue nggak bisa kasih kesimpulan tuh. Oke, yang penting apa yang udah dilakuin itu kan pasti kan kenapa timbul new normal pasti udah ada pengkajian sebelum-sebelumnya. Ya Oke. Pasti udah dikaji, solusinya kayak gitu ya kita ikutin aja. Yang penting kita patuhin. Oke.
Kalau dari new normal itu aja ya. Iya banget. Nah, mengenai COVID sendiri ini tadi kan dibilang berbahaya apa enggak nih? Eh tergantung ya. Tergantung lah ya. Iya, karena ada beberapa faktor resiko Kayak juga kan. perasaan gitu tergantung ya. Iya, tergantung banget kan. Enggak ditembak-tembak. Iya. Oke, tergantung gimana nih? Ya susah. Eh, ya kalau misalnya kita lihat ya dengan adanya kejadian-kejadian angka penularan yang tinggi di Jakarta kan udah berapa ribu tuh? Udah lebih dari Berapa 8.000. miliar? Nggak salah aja guys. Udah berapa ribu kan? Dengan kasus yang kritis, kasus yang meninggal, ya cukup dikatakan ya Berbahaya cakep, juga lah ya. diwaspadai lah. Berbahaya lah ya. Walaupun kita nggak lihat secara langsung ya. Itu ada yang bilang itu virus bisa sembuh sendiri. Itu gimana tuh? Ya karena pada awalnya sih memang limited species ya virusnya. Tapi kan kita nggak tahu apakah setiap pasien itu punya antibodi yang bagus, punya daya tahan tubuh yang oke buat lawan virus ini kan. Jadi nggak bisa dipastikan juga. Mungkin nanti kalau ada jurnal mungkin datanya bisa dimasukin. Gitu. Mantap. Emang sih ini masih diteliti-teliti juga sih. diteliti Jadi ini juga. sebenarnya penyakit yang masih ongoing ya. Tahu-tahu penyakit ini tahu-tahu bisa timbul jadi jadi gatal-gatal atau apa sih kita nggak ada yang tahu. Jalannya Atau banyak. saya kena penyakit ini tahu-tahu saya jadi bayi muang saya sih tahu kan. Ini masih diteliti. Iya. Iya nggak Ram? Vaksinnya juga belum ada ya. Vaksin belum? Sampai sekarang belum ada sih. Padahal vaksin itu sebenarnya ya kalau udah ada vaksin mungkin udah enak lah ya. Kenapa lo mau ini mau jual ulang lagi? Iya, bisnis guys, bisnis. Jadi kita selain jadi YouTuber jadi bisnis juga. Penghasilan lah hitung-hitung bisa nambah-nambah uang jajan buat beli cilok lah. Vaksinnya lama ya kalau vaksin. Padahal Belum sih, masih belum proses penelitian sih. Padahal vaksin itu kayak vaksin campak gitu kan penting ya, kayak banyak anak-anak muda ini tuh butuh vaksin campak. Soalnya banyak banget anak-anak muda yang dicampakkan. Kalau dilihat dari anak-anak labil-labil ke zaman sekarang tuh mereka tuh butuh banget deh vaksin campak Iya, gitu. karena udah gak ada hiburan lagi. Soalnya mereka tuh rentan sekali tuh, kondisi rentan ya. Anak-anak muda itu termasuk ODP kali ya. Oke. Terus Apa nih? kira pemakaian mencegahnya gimana tadi? Ya seperti biasa yang udah dijelasin sekitar banyak informasi-informasi. Kita pakai masker, ya kalau bisa dengan face shield ya boleh gitu. Tapi kalau tetap nomor satu tuh kita pakai masker, cuci tangan. Ya kalau yang Bukan cuci ginjal ya, cuci darah. pakai masker. Jangan dulu. Kalau ada komplikasi Oke, berat. oke. Itu sih dari gua. Nah itu dengerin guys, jangan bikin tambah angka-angka COVID ini bertambah. Kita buat menurun. Gimana cara menurunnya ya? Kita lakuin anjuran pemerintah ya. Protokol pemerintah bisa sih. Terus merokok gitu-gitu ada kaitannya nggak sih dengan COVID ini? Ada, kalau bisa sih ya stop lah yang ngerokok ya. Jadi kalau ada yang ngerokok diapain nih? Dipukul aja bang? Jangan dong. Sebenarnya kesadaran aja sih kalau merokok mah. Yang pasti memang menjadi faktor resiko juga buat COVID ini ya, kalau pasien kita dengan perokok, kita nggak tahu kita terpapar COVID, ya itu faktor resiko tinggi juga sih buat kita. Gitu. Tuh faktor risiko itu tuh memperberat ya. Berat. Jadi kalau ada teman anda ngerokok, kemplang aja, pelah. Ambil rokoknya kita isap. Salah, jangan ditiru guys, ini wah channel nggak baik ini. Oke. Terus ada yang bilang makan bawang putih, bawang merah, makan pisang itu bisa bikin sembuh dari COVID. Itu benar apa enggak sih? Wah, gue selama kerja di rujukan, di rumah sakit rujukan belum pernah sih gue edukasi itu. Nggak pernah lah ya. Iya, nggak pernah gue edukasi suruh makan bawang. Yang ada tuh satu rumah sakit bau bawang kali. Iya. Ya, soalnya ada juga Ram yang bilang ini bisa menyembuhkan gitu. Mungkin kalau ada data sih kita kan Kak dokter misalnya ada data, dia ada emang benar terbukti jurnalnya ada, ya boleh sih. Tapi kalau nggak ada data-data, Masih penelitian lah ya. iya, evidence base-nya nggak ada. Siapa tahu nanti muncul ini apa makan cilok gitu bisa jadi menyembuhkan. Kan kita juga nggak tahu. Masih penelitian lah. Iya.
Nih gue di endorse apa sama tukang cilok. Gue cilok. Terus ada yang bilang nih alkohol itu minum alkohol itu bisa menyembuhkan, Ram. Alkohol apa nih? Alkohol mabok. Alkohol apa? Alkohol cuci tangan nih. Pokoknya saya denger nih ya, Heeh. minum alkohol itu bisa menyembuhkan. Tuh gimana itu? Enggak lah. Belum ada. Dia emang coronanya mungkin sembuh tapi udah ke surga kali. Sembuh sekalian ya. Enggak kok. Belum sih. Alkohol sih belum dapat sih datanya. Ngaco ya berarti ya? Ngaco. Saya kira itu fakta loh. Kalau lu sampai bilang fakta, gue wah. Bisa dipecat gua. Berarti nggak ada hubungannya ya? Iya, Nggak. mungkin menyembuhkannya itu dalam arti dia minum, coronanya sembuh ya, seluruh beban hidup dia akan diangkat, otomatis dia akan naik ke surga ya. Sampai jumpa gitu ya. Sampai jumpa. Ada yang bilang juga Apalagi? ganja bisa menyembuhkan. Enggak sih. Rokok aja enggak gitu loh. Iya, rokok aja enggak ya. Mungkin maksudnya ini kali ya. Minum ganja, makan ganja, apa? Ganja diapain sih? Gue nggak pernah nyoba guys, saya nggak tahu. Ya, pokoknya mengkonsumsi ganja, terus itu bisa sembuh. Mungkin maksudnya kan kayak ganja nih, diciduk, di penjara, dibuih. Nah, diisolasi. Nah, diisolasi kan di sel tuh. Nah, diisolasi ya nggak kena corona. Mungkin gitu kali ya. Nggak nyampe sih gue. Nggak nyampe. Otak gue pikirnya terlalu luas banget ya. Seluas samudra dan bintang-bintang di langit ya. Iya. Oke. Apalagi ya? Gak berasa ya, gue gini aja 15 menit nih, kita cuma ngomong-ngomong Iya gak nih, jelas gini. nggak jelas nih, ngebacot-bacot aja nih. Aduh, dua orang ini. Dua serigala ini. Oke, mungkin ya saya nggak mau panjang-panjang sih. Itu aja kali ya. Cuman ada masukan nggak atau keluaran atau apa gitu? Masukan gue sih tetap sama, ikuti protokol-protokol pemerintah yang udah diberikan, ikutin aja di situ. Dengan kita mengikuti, kita udah membantu pemerintah kok mengurangi Oke. peningkatan angka COVID. Nah, kapan lagi kalian diem aja di rumah bisa nolong orang? Kalian kan kalau disuruh nolong orang, aduh males mesti gerak, mesti apa. Iya. Kalian diem doang, udah tidur aja sama seharian. Menolong negara, men. Ih, gue sampai perbantuan lu dibilang. Nah, Berarti apa kan saking lagi? kurang banget tuh. Nggak berguna kalian. Cuma tidur. Tidur aja. Kalian akan dinilai berguna. Ya nggak? Bener-bener. Udah gitu aja Ram ya. Udah, gue paling cuma itu aja, ikutin aja. Ada yang mau ditambahkan nggak ada lagi ya? Atau lo mau nanya gue gantian gitu? Bosen ditanya mulu. Enggak dong, gue ikut aja, kan gue yang datang ke akun lu nih. Oke. Ya. Mengenai COVID kayak kurang lebih itu aja ya. Mungkin nanti Kalau ada yang mau nanya mungkin di komen aja. nanya komen. Ntar mungkin Dokter Ramli bales. Bukan gua. Oke. Ya mungkin sekian itu aja. Nanti kalian komen juga ya mengenai ini pertanyaan-pertanyaan COVID saya akan tampung. Atau pengen minta konten apa gitu. Bang, konten ini apa? Atau undang siapa gitu kan? Lu Iya. gimana? Mau undang apa? Siapa? Ahmad Yuryanto. Nah, kita bahas-bahas mengenai COVID, boleh aja. Nanti saya telepon paling di Blok. mau undang Deddy Kobuzer ya silahkan sok ya. Paling nggak dibales. Ya pokoknya itu aja. Pokoknya kalian komen, like dan subscribe ya. Jika kalian suka, di share juga biar channel ini berkembang dan kita bisa tertawa-tawa bersama lebih lama lagi dan teman ketawa kalian jadi lebih banyak kan. Sedap. Ya nggak? Ketawa tuh bareng-bareng jangan cuma sendiri. Bukankah begindang? Oke, sampai jumpa di lain konten dan lain waktu. Saya Agung Ronu pamit. Salam olahraga. Salam COVID ya. Bye.